Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurs falas. Sebetulnya ini harusnya materi minggu kemarin sih ya, harusnya dijelaskan di minggu kemarin, tapi ada kendala ya kemarin. Katanya ini nggak terupload di Spada ya. Ini terupload di Spada ya, di pertemuan 7. Kalian bisa download di situ. Kemudian nanti untuk pertemuan hari ini silakan dilihat Spadanya karena di situ ada tugas individu. Silakan dibaca baik-baik untuk urus tugasnya. Kemudian nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp grup atau boleh langsung DM ke saya atau boleh WhatsApp pribadi ke saya gitu. Deadline tugas sampai dengan jadwal UTS minggu depan. Nah, jadi lebih dari deadline tugas dianggap tidak diterima ya, gitu. Silakan untuk slide pertama. Nah, di sini kita akan belajar tentang supply dan demand foreign currency. Nah, pengertiannya ketika sebetulnya dengan sama aja dengan hukum pasar, ketika demand lebih tinggi daripada supply, maka kemudian harga akan naik. Tapi apabila ternyata supply lebih tinggi daripada demand, maka harga akan cenderung untuk turun gitu. Kita pahami saja hukum pasar yang itu. Nah, apabila ekspor barang atau jasa dan kapital ekspor naik, penawaran atau supply atau forex akan bertambah. Nah, ketika kita ekspor kita naik, kemudian penawaran atau supply itu akan bertambah, atau apabila permintaan atau demand falas itu tetap tidak berubah, maka akan terjadi perubahan atau penurunan kurs falas. Dalam hal ini falas akan terdepresiasi, sedangkan rupiah akan terapresiasi gitu. Jadi ketika ternyata ekspornya itu tinggi, kemudian permintaan falas itu tetap, maka akan terjadi perubahan atau penurunan kurs falas. Nah, apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan menyebabkan rupiah itu terapresiasi. Jadi falas akan terdepresiasi gitu. Jadi rupiah akan menguat. Lokal currency akan lebih menguat dibandingkan dengan falas. Apabila impor barang atau jasa dan kapital ekspor naik, maka permintaan atau demand falas akan bertambah. Nah, ketika impor itu naik, otomatis kan demand falas itu akan bertambah karena kita membutuhkan falas untuk melakukan pembayaran. Nah, apabila penawaran atau suplai falas itu tetap atau tidak berubah, maka akan terjadi perubahan atau kenaikan kurs falas. Dalam hal ini, falas atau forex akan apresiasi, sedangkan domestic currency akan depresiasi. Jadi di sini maksudnya adalah ketika ternyata impor lebih tinggi daripada ekspornya, ketika impornya itu naik, otomatis domestic currency itu kan membutuhkan ditukarkan dengan falas. Jadi menyebabkan demand falas itu lebih tinggi. Nah, demand yang tinggi itu akan menyebabkan harga falas naik dan akan terjadi depresiasi terhadap domestic currency gitu. Slide selanjutnya. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan falas itu turun ataupun naik? Salah satunya yang pertama yaitu posisi balance of payment atau posisi dari BOP-nya. Apabila saldo perubahan cadangan devisa positif, berarti negara dalam posisi surplus sehingga akan menimbulkan efek positif dalam artian nilai domestic currency itu relatif stabil pada bursa falas dan dapat menghilangkan isu devaluasi. Logikanya ketika ternyata saldo perubahan cadangan devisa itu di suatu negara itu positif, itu berarti kan negara tersebut itu kan posisinya surplus falas tuh sehingga akan menimbulkan efek positif dalam artian nilai domestic currency-nya itu tuh lebih stabil terhadap bursa falas. Dan apabila hal tersebut terjadi, maka dapat
menghilangkan isu devaluasi begitu. Selanjutnya, apabila posisi saldo positif periode ini lebih meningkat dibandingkan periode sebelumnya, kurs falas cenderung akan menurun, yang berarti domestic currency itu menguat gitu. Jadi kalau misalkan saldo BOP-nya itu lebih tinggi lagi dibandingkan dengan periode yang sebelumnya, itu kan berarti terjadi isu yang bagus, isu yang baik gitu. Kenapa? Karena itu berarti kan terjadi penolakan terhadap isu devaluasi terhadap mata uang di suatu negara gitu. Nah, hal tersebut yang akan mengakibatkan kurs falas itu cenderung akan turun dan sebaliknya kurs domestic currency itu akan menguat. Nah, berlaku juga sebaliknya ya, apabila ternyata saldo perubahan cadangan devisa itu negatif, berarti yang terjadi domestic currency akan menurun dan falas akan menguat begitu. Jadi itu bisa dilihat dari posisi balance of payment-nya. Apabila kita melakukan transaksi jual beli falas, misalkan kita trading falas gitu ya. Nah, kita juga harus lihat, kita harus peka terhadap BOP dari suatu negara yang mana kita transaksikan mata uangnya gitu. Slide selanjutnya. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya yaitu tingkat inflasi dari suatu negara. Nih, pada keadaan semula ya, pada keadaan semula kurs falas atau forex atau Japanese yen atau US dollar, misalkan nih sebesar 100, misalkan nih pada keadaan semula nih kurs falas atau forex itu sebesar 100 Japanese yen per US dollar. Nah, diasumsikan inflasi di USA meningkat cukup tinggi. Misalkan inflasi di USA itu mencapai 5%. Sedangkan inflasi di Jepang itu relatif stabil 1%. Dan barang-barang yang dijual di Jepang dan USA relatif sama dan dapat saling mensubstitusi. Nah, keadaan tersebut tentu saja menyebabkan harga barang di USA itu akan lebih mahal, sehingga impor USA dari Jepang akan meningkat. Impor yang meningkat akan menyebabkan permintaan terhadap Japanese yen akan meningkat pula. Jadi gini logikanya, ketika di USA itu terjadi inflasi, itu kan akan mengakibatkan barang-barang di USA itu tuh terjadi kenaikan harga. Nah, apabila terjadi kenaikan harga, kemudian kita bandingkan dengan barang-barang yang sama di negara Jepang, misalkan. Di negara Jepang itu inflasinya itu relatif stabil, misalkan 1%, jadi harga barangnya itu tidak naik. Nah, hal tersebut mengakibatkan USA akan banyak melakukan impor terhadap barang-barang yang ada di Jepang, gitu. Nah, peningkatan impor tersebut akan menyebabkan demand terhadap Japanese yen ini akan tinggi, terhadap JPY ini akan tinggi gitu. Jadi JPY itu mata uang Jepang atau mata uang ini ya? Cina ya? Jepang, Miss. Ada yang tahu nggak apa? Jepang ya. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan si USA ini demand-nya akan tinggi terhadap JPY. Nah, ketika demand tinggi berarti JPY ini akan terapresiasi terhadap US dollar karena impor yang meningkat akan menyebabkan permintaan terhadap JPY itu akan meningkat pula. Itu salah satu yang menyebabkan terjadinya perubahan atau faktor-faktor yang menyebabkan adanya fluktuasi dari kurs falas. Gitu. Selanjutnya, nah, selanjutnya adalah faktor tingkat pendapatan. Apabila terjadi kenaikan pendapatan masyarakat suatu negara tinggi, sedangkan kenaikan jumlah barang yang relatif kecil, tentu impor barang akan meningkat. Nah, peningkatan impor ini akan meningkatkan demand falas dan pada akhirnya mempengaruhi kurs falas. Jadi, intinya ketika ternyata impor itu naik, maka demand terhadap falas juga naik sehingga efeknya domestic currency akan terdepresiasi dan falas akan terapresiasi gitu. Selanjutnya,
Kemudian pengawasan atau kebijakan pemerintah ini salah satu faktor yang menyebabkan fluktuasi falas juga, di mana faktor pengawasan pemerintah ini biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijakan moneter, fiskal, dan juga perdagangan luar negeri untuk tujuan tertentu mempunyai pengaruh terhadap kurs falas. Contohnya, pengawasan lalu lintas devisa, kemudian peningkatan trader barriernya, kemudian penataan uang yang beredar, kemudian penaikan tingkat suku bunga, dan sebagainya. Nah, kebijakan-kebijakan itu pada umumnya akan berpengaruh terhadap penawaran dan juga permintaan falas yang pada akhirnya berdampak pada kurs falas. Contohnya itu misalkan nih, kalau misalkan ada kenaikan tingkat suku bunga. Ketika ada terjadi suatu negara terjadi kenaikan tingkat suku bunga, maka biasanya akan banyak investor-investor yang masuk untuk melakukan investasi. Nah, ketika banyak investor yang masuk untuk melakukan investasi, berarti kan dia demand terhadap mata uang negara tersebut itu akan tinggi. Nah, ketika demand tinggi, maka kemudian domestic currency itu akan terapresiasi gitu. Selanjutnya. Nah, ekspektasi dan spekulasi atau rumor adanya harapan bahwa tingkat inflasi atau defisit buat USA akan menurunkan atau sebaliknya juga dapat mempengaruhi kurs falas atau forex rate USD. Adanya rumor atau spekulasi devaluasi domestic currency karena defisit current account yang besar juga berpengaruh terhadap kurs falas. Jadi sebenarnya ya sama aja ya, isu atau rumor itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya apresiasi atau depresiasi dari nilai mata uang. Kita samakan saja dengan misalkan transaksi atau trading saham. Kalau misalkan ada isu atau ada rumor yang jelek, itu akan menyebabkan harga saham menurun. Gitu juga dengan mata uang gitu. Slide selanjutnya. Habis nih slide-nya. Ini kan kita saya akan berikan tugas untuk sebenarnya untuk tugas minggu ini, tapi ditanyakan sampai dengan jadwal UTS baik itu minggu depan atau minggu depannya lagi. Jadi nanti ketika jadwalnya itu sudah keluar, minta tolong untuk di-share di grup ya. Jadi kita punya batasan untuk pengumpulan tugasnya itu saya tahu gitu, tanggalnya tanggal berapa. Nah, untuk mahasiswa yang mengumpulkan tugas melebihi tanggal yang telah ditetapkan itu dianggap tidak mengumpulkan ya, itu karena kan waktunya juga kita lumayan lama ya range-nya. Nah, kalau misalkan sampai belum diselesaikan juga kan berarti itu bukan kesalahan saya lagi, itu sudah kesalahan mahasiswa karena saya sudah memberikan range waktu yang lumayan cukup panjang, kemudian sudah saya ingatkan di awal dan sudah saya berikan juga rules-nya gitu. Nah, untuk tugasnya itu kan kita sudah mempelajari tentang beberapa materi dari awal pertemuan sampai dengan sekarang. Nah, itu kan ada terdiri dari beberapa bab. Jadi setiap pertemuan itu kan biasanya saya menjelaskan satu bab kayak gitu. Nah, kalian tinggal pilih bab mana yang paling kalian pahami, kemudian kalian jelaskan. Jadi kalian buat PowerPoint, kemudian kalian jelaskan di videokan ya. Jadi kalian presentasi aja, kemudian di videokan. Nah, video itu kalian silakan upload di YouTube dengan format nama, kemudian setelah nama NPM, dan setelah NPM judul bab yang kalian presentasikan kayak gitu. Jadi di situ saya akan menilai seberapa baik pemahaman kalian terhadap bab tersebut. Kemudian saya juga akan menilai tentang bagaimana kalian mampu untuk mempresentasikan materi yang telah diajarkan itu dengan baik, mampu menjelaskan untuk materi yang telah diajarkan itu dengan baik kayak gitu. Nah, asumsinya ketika kalian sudah bisa menjelaskan dengan baik materi yang sudah diajarkan itu kan berarti kalian sudah memahami dengan sepenuhnya kayak gitu tentang materi yang memang sudah kita pelajari sama-sama dari awal mulai masuk perkuliahan sampai dengan pertengahan semester ini gitu. Sampai dengan saat ini ada yang ingin ditanyakan nggak, baik itu terkait materi atau terkait dengan tugas? Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tentang tugas, nanti kalau kan kalian belum buka juga kayaknya ya sepadanya, jadi nanti bisa di WhatsApp grup nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan saya agak slow respon, mohon dimaklumi gitu. Gimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin teman-teman sekalian? Ini ada 19 kita ada berapa orang ya ininya, mahasiswanya di kelas ini? Sekitar 30-an nggak sih? 30-an nggak? Nggak sampai ya? Apa sekitar 20 sekian? Ketua kelasnya? Mana?